Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safrul Mustaqim dengan NIM akhir 1060 dari kelompok 4 Capstone Design kelas D akan memaparkan mengenai laporan dari proyek 300 kelompok kami dengan judul implementasi Smart Lighting System berbasis IoT untuk efisien energi pada penerangan jalan. Di sini saya juga memiliki rekan kelompok. Yang pertama ada Balia Ibnu dengan NIM akhir 1008 dan Rafli Alfa Rizky dengan NIM akhir 1115. Yang pertama ada judul topik, yang dimana judul topiknya ini implementasi Smart Lighting System berbasis IoT untuk efisiensi energi pada penerangan jalan. Yang kedua, mempertimbangkan beberapa alternatif desain, dimana contoh alternatif desain yang dapat dipertimbangkan yaitu yang pertama ada solusi A, yaitu sensor cahaya saja. Untuk solusi A ini memiliki pro dan kontra, di mana pro-nya biaya rendah dan sederhana, sedangkan kontranya tidak mengakomodasi kehadiran pejalan kaki atau kendaraan. Solusi B yaitu sensor gerak saja, memiliki pro menghemat energi dengan menyalakan lampu hanya saat dibutuhkan, sedangkan kontra tidak mempertimbangkan pencahayaan lingkungan serta dapat menimbulkan area gelap yang tidak aman. Untuk solusi C yaitu dari proyek kami sendiri akan menggunakan solusi C ini, kombinasi antara sensor gerak dan cahaya dengan IoT. Untuk pro-nya, solusi yang paling efisien dan fleksibel karena lampu dapat dikontrol dengan lebih cerdas, sedangkan kontra memerlukan biaya yang lebih tinggi dan kompleksitas implementasi yang lebih besar. Selanjutnya yang ketiga itu perancangan yang bersifat rasional dan sistematis. Untuk yang pertama, identifikasi kebutuhan dan spesifikasi. Nah, di sini kami menetapkan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, sistem harus mampu menyesuaikan intensitas lampu berdasarkan kondisi lingkungan, kondisi siang malam atau keberadaan pejalan kaki. Yang kedua, sistem harus memiliki koneksi IoT untuk memonitoring dan kontrol jarak jauh. Yang ketiga, konsumsi daya harus lebih rendah dibandingkan sistem penerangan konvensional. Selanjutnya ada analisis alternatif solusi. Setelah merumuskan spesifikasi secara rinci, sejumlah opsi solusi telah dipertimbangkan, diantaranya solusi A yang tadi yaitu hanya menggunakan sensor cahaya, solusi B hanya menggunakan sensor gerak, sedangkan solusi C itu menggabungkan kedua sensor dengan berbasis IoT. Untuk penilaian kuantitatif tersebut dapat dilihat dari tabel ini. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa solusi A memiliki penilaian 70, sedangkan solusi B sebesar 67 dan solusi C sebesar 80. Di sini solusi C lebih sesuai dengan spesifikasi karena memenuhi kriteria keandalan dan efisiensi energi yang lebih baik sesuai dengan tujuan sistem. Yang keempat, perancangan yang bersifat hierarkikal dan interaktif. Desain hierarki yaitu berarti memecah sistem ke beberapa tingkat atau level dari yang paling abstrak hingga yang paling rinci. Yang diantaranya level pertama yaitu sistem terdiri dari sensor, controller, aktuator, dan sistem manajemen. Level 2, sensor tersebut terdiri dari sensor cahaya dan sensor gerak. Dan untuk controllernya itu microcontroller ESP32, aktuatornya lampu dengan sistem manajemen platform IoT. Level 3, komponen detail yaitu sensor cahaya LDR, sensor gerak PIR, microcontroller ESP32 dengan lampu LED dan platform IoT yaitu Blink. Selanjutnya ada iteratif design, di mana iteratif design ini berarti melakukan perancangan secara bertahap dengan melalui siklus desain, uji, perbaikan, dan evaluasi secara berulang hingga sistem berfungsi secara optimal. Dapat dilihat iterasi pertama yaitu membuat diagram berlok dan menguji sensor cahaya dan gerak secara terpisah untuk memastikan bahwa fungsi tersebut berguna dengan baik. Untuk iterasi yang kedua yaitu menghubungkan sensor ke microcontroller dan mengembangkan kode dasar untuk membaca data sensor. Menguji apakah microcontroller dapat menerima dan memproses data dari sensor. Yang ketiga itu iterasinya menambahkan dan mengembangkan kode untuk mengirimkan data ke platform IoT. Iterasi keempat menghubungkan semua komponen dan mengembangkan algoritma kontrol. Iterasi kelima memperbaiki kesalahan dan mengoptimalkan kinerja sistem. Serta melakukan pengujian akhir untuk memastikan sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan requirement. Di sini yang kelima mengenai perancangan terdokumentasi dengan baik, terdapat diagram alir di mana
dapat dilihat di sini diagram alir. Dalam diagram alir tersebut terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu. Yang pertama, lampu dapat menyala apabila terjadi penurunan intensitas cahaya di sekitarnya. Hal ini dapat memastikan bahwa lampu secara otomatis dinyalakan saat suasana menjadi lebih gelap, seperti pada malam hari. Setelah itu, sistem ini juga dilengkapi dengan kemampuan untuk mengaktifkan lampu melalui koneksi WiFi atau Bluetooth. Pengguna dapat mengontrol lampu menggunakan perangkat cerdas mereka yang terhubung ke jaringan WiFi atau melalui koneksi Bluetooth dari jarak dekat. Nah, untuk mendeteksi kondisi lingkungan sekitar, sistem ini menggunakan dua sensor utama, yaitu sensor cahaya atau yang disebut sensor LDR dan sensor gerak atau sensor PIR. Ketika intensitas cahaya menurun, lampu akan dinyalakan untuk mendapatkan pencahayaan yang cukup. Selain itu, ketika terdeteksi gerakan manusia, lampu akan menghasilkan pencahayaan yang maksimum untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dengan hanya menghidupkan lampu ketika dibutuhkan serta memberikan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Berikut merupakan listing program dari proyek kami. Dapat dilihat di mana di sini kami menggunakan platform IoT yaitu Blink. Ini merupakan kodenya. Lalu ini juga merupakan desain rangkaian simulasi yang kami buat untuk sementara. Di sini ada microcontroller ESP32, ada sensor LDR dan sensor PIR serta lampu LED red. Untuk yang selanjutnya itu yang ketujuh, perencanaan implementasi dan pengujian, di mana untuk perencanaan implementasi dan pengujian ini terdapat 5 kondisi, yaitu perencanaan dan studi awal, rancangan dan pengujian, implementasi lapangan, monitoring dan evaluasi, dan terakhir yaitu laporan akhir. Berikut terdapat berisi daftar bahan-bahan yang diperlukan beserta estimasi harga untuk proyek ini. Harga tersebut belum termasuk biaya pengirim. Dapat dilihat dalam tabel ini merupakan komponen-komponen yang digunakan untuk proyek kami beserta link komponen tersebut. Dari seluruh komponen tersebut memerlukan biaya sebesar Rp244.600. Baik, selanjutnya di sini untuk simulasi dari program kami yaitu menggunakan Walkbee, sedangkan untuk platform IoT-nya menggunakan Blink. Di sini kami mendesain simulasi, yang sebelah kanan ini desain rangkaian dan sebelah kiri merupakan kode listing program. Di sini kita langsung saja mensimulasikan, di mana kita start simulasi. Di sini mengonekkan Walkbee ke platform IoT Blink, dan di sini sudah terkoneksi dengan baik antara platform Walkbee dengan platform IoT yaitu Blink. Baik, di sini merupakan desain dari platform IoT Blink, di mana yang sebelah kiri ini sebagai kondisi dari sensor LDR atau sensor cahaya, sedangkan di tengah ini kondisi dari sensor PIR atau sensor gerak, sedangkan yang di kanan merupakan kondisi on off dari lampu LED. Kita coba untuk ini kita atur nilai loopnya menjadi 23K, dimana dari platform IoT Blink ini turun menjadi 89. Lalu untuk lampu LED nya yang sebelumnya dalam kondisi off, kita on kan dari platform Blink menjadi on. Kondisi 1 lah, di sini lampu LED akan nyala. Mungkin sekian mengenai presentasi dari Project 300 kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.